Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ini semifinal pertama baru aja selesai. Manchester City mengalahkan Chelsea. Sedikit review mungkin ya sebelum gua ke kabar yang akan gua update. Jadi menurut gua, dan gua tulis juga di X atau di Twitter, gua bilang ya peluang Chelsea lebih di babak pertama sebenarnya, tapi mereka gagal memanfaatkan peluang demi peluang dan akhirnya mereka terhukum. Manchester City melaju ke final, akan menghadapi pemenang antara Manchester United dan juga Coventry City. Tapi terkait dengan laga tersebut, nah ini ada kabar yang kurang enak nih. Langsung aja dari Fabrizio Romano mengabarkan bagaimana ada beberapa pemain Manchester United yang cedera. Mason Mount, Sofyan Amrabat, dan Willy Kambuala ini tidak akan berada di skuad antara Manchester United menghadapi Coventry karena cedera. Ini berarti ada 60 kasus yang berbeda dari cedera dan juga sakit untuk Manchester United musim ini. Ini sangat tinggi sekali. Dan dengan cederanya Willy Kambuala, ini berarti juga Harry Maguire adalah satu-satunya center back yang fit dan juga tersedia untuk Manchester United menghadapi Coventry. Rafael Varane, Lisandro Martinez, Johnny Evans, Victor Lindelof, serta Willy Kambuala semuanya out karena cedera. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, ini membuat Erik ten Hag nampaknya akan memberikan kesempatan kepada Casemiro untuk bermain sebagai center back dengan Harry Maguire sebagai solusi yang darurat. Wow, ini bukan kabar yang bagus ya. Casemiro pernah bermain di posisi ini sebelumnya, tapi menurut gua ini bukan posisi terkuat dari Casemiro. Tentunya akan ada perombakan di komposisi Manchester United menghadapi Coventry. Partai semifinal, walaupun Coventry dari Championship, tapi gue katakan juga di review oleh Erik ten Hag juga di videonya. Gue mengatakan kalau ada banyak faktor Manchester United harus tampil ekstra hati-hati ya. Dan saat ini situasinya tidak menguntungkan. Mason Mount, Sofyan Amrabat ya. Untuk Mason Mount ini musim ini terlalu sering cedera. Pemain yang baru didatangkan dari Chelsea baru saja kembali. Erik ten Hag sebenarnya sangat hati-hati sekali ya dalam memberikan menit bermain untuk Mason Mount, tapi dia cedera lagi. Tim medis dari Manchester United ini menjadi permasalahan besar menurut gua. Mungkin ada beberapa komentar yang mengatakan latihan dari Erik ten Hag terlalu keras, tapi gua tidak sepakat dengan hal tersebut. Gua selalu berkata latihan itu harus keras, bahkan lebih keras daripada pertandingan. Dan tim-tim sukses dimanapun menurut gua, ya mereka mampu mendorong para pemainnya untuk menampilkan atau menyajikan level tertinggi, bukan hanya di pertandingan tapi justru di lapangan latihan. Sir Alex Ferguson pun juga demikian. Bagaimana para pemainnya ini sangat tensinya bahkan sangat tinggi di Carrington, dan ini menurut gue bisa membuat pemain bagus ketika di pertandingan sekaligus juga melatih mental karakter. Dengan sistem latihan yang lembek, yang soft, yang lembut, ini tidak akan membawa tim itu justru berpenampilan luar biasa di lapangan pertandingan. Menurut gue demikian. Gue bisa salah, tapi gue melihat ya permasalahan besar nomor satu adalah di tim medis. Bagaimana juga masukan, bagaimana juga data, bagaimana juga informasi yang mereka miliki terkait dengan individu-individu pemain Manchester United musim ini sangat buruk ya. Ada pemain-pemain yang sudah cedera cedera lagi. Contohnya seperti Mason Mount. Manchester United menginvestasikan harga yang sangat tinggi sekali untuk menebusnya dari Chelsea, tapi musim ini di musim pertama yang harusnya diadaptasi, praktis itu tidak terjadi dengan baik ya, karena dia terlalu sering absen. Pemain yang sempat menjadi pemain terbaik Chelsea, pemain tahunan terbaik ya di Chelsea, artinya dia punya kemampuan, dia punya talenta, dia punya kualitas, tapi masih belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal di Manchester United. Ini betul-betul pertanyaan besar menurut gue ada pada tim medis Manchester United. Dan skuad Manchester United yang tersedia, kalau gue ambil dari Manchester Evening News, ini ada Onana, ya, Tom Heaton, Alta Bayindir, Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka, lalu Harry Maguire, Jackson Oguneye, Amas, Casemiro, Kobbie Mainoo, Eriksen, Scott McTominay,
Bruno Fernandes, Garnacho, Anthony, Rashford, Højlund, Whitley, Forson, dan Ahmad. Nampaknya dengan cederanya beberapa pemain tadi yang disebut ya, akan ada perubahan skema. Feeling gue bisa salah ya. Nampaknya Casemiro memang akan diduetkan dengan Harry Maguire di belakang. Aaron Wan-Bissaka di kanan. Aaron Wan-Bissaka di kiri, Diogo Dalot di kanan. Lalu nampaknya Kobbie Mainoo akan dimainkan di posisi jangkar. Lalu di depannya akan ada Bruno Fernandes yang mungkin akan diduetkan dengan Scott McTominay. Lalu di kanan ada menurut gue bisa jadi Garnacho, di kiri Rashford, Garnacho atau Anthony, tapi nggak tahu ya. Dengan situasi Garnacho kemarin nampaknya sudah tidak ada masalah. Garnacho nampaknya, ini perkiraan gue ya, akan diturunkan di kiri Rashford, di depan Rasmus Højlund. Jadi ada perubahan nanti di tengah, lapangan tengah utamanya. Kobbie Mainoo akan bermain bukan di posisi nomor 8 tapi posisi nomor 6. Sementara Scott McTominay nampaknya akan lebih didorong. Harapan gue Scott McTominay bisa tampil bagus ya, lebih bagus daripada ketika beberapa pertandingan terakhir. Dia memiliki kemampuan untuk memecah kebuntuan. Coventry menurut gue akan lebih banyak mengajak permainan fisik. Lalu mereka juga akan rapat dalam bertahan. Manchester United harus bermain kreatif, harus bisa memanfaatkan sedikit mungkin, sekecil mungkin peluang yang ada. Jadi itu penting sekali untuk mencetak gol seawal mungkin untuk meruntuhkan paling tidak mental dari Coventry yang menurut gue mereka cukup tangguh. Ini sudah dibuktikan ketika mereka menyingkirkan Wolverhampton. Dan lini belakang, ya semoga Casemiro bisa bermain sama baiknya ketika beberapa tahun lalu ya kan, musim lalu dia juga pernah kalau tidak salah bermain di posisi center back. Pengalaman, karakter ini yang lebih dibutuhkan juga untuk Casemiro di lini belakang. Ini duet darurat, bukan duet yang biasanya ada, artinya kesepahaman, komunikasi itu juga penting. Tapi melihat komposisi ada Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, lalu Harry Maguire dan juga Casemiro, pemain senior semua. Gue harapkan sih mereka ya bisa menjalin kerjasama yang bagus. Kurang lebih demikian. Yang penting juga untuk diketahui dan sampai saat ini belum ada informasinya ya, berapa lama pemain-pemain ini akan absen. Manchester United sudah terlalu banyak pemain-pemain yang absen. Gue harapkan sih sebenarnya sebelum musim berakhir pemain sudah bisa lebih banyak yang kembali, tapi justru banyak yang cedera lagi. Tapi ya nanti kalau ada informasi lanjutan kapan pemain itu diperkirakan akan kembali, insya Allah akan gue sharing juga di Football United Ringan Amatir. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dengan komposisi seperti ini? Bisa tidak Manchester United lolos ke final? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.